Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah subuh, majelis kajian sirah nabawiyah yang ke-43, di mana kita telah mengkaji kitab ini dengan konsisten insyaallah susunan Al-Ustadz Dr. Al-Fadil Firanda Dirja hafizahullah, dengan segala kelebihan dan kekurangan penjelasan. Mungkin kalau kitabnya alhamdulillah sudah ada di website beliau di Bekal Islam, silahkan dipelajari. Dan kita sudah sampai ke halaman 128, di mana sebelumnya adalah pembahasan sudahkah kita berperan dalam menjayakan umat Islam. Ini pertanyaan yang sangat menohok ke dalam dada-dada setiap orang beriman. Artinya Allah yang Maha tahu siapa-siapa di antara hambanya orang beriman yang telah berjuang menegakkan dinul Islam sesuai dengan ayatnya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan huda wa din. Huda adalah petunjuk, ilmu, wa din dan amal. Li yuzhhirahu 'ala dini kulli, dan dia Allah yang akan memenangkan agama Islam ini atas seluruh adyan. Adyan itu agama-agama, jamak. Din mufrad, adyan jamak. Di Universitas Madinah ada jurusan adyan, di mana perbandingan agama ya dipelajari di sana. Baik atau di UIN juga ada. Ya. Adyan, kulli, semuanya. Ya. Wa kafa billahi syahida dalam surat Al-Ahqaf, dan cukup Allah sebagai saksi. Siapa yang ikut, siapa yang tidak, cukup Allah. Mungkin manusia tidak menyaksikan diri seseorang itu membela agama Islam ini, nggak apa-apa. Ya, karena dia berbuat bukan untuk dikenal, tersohor, ma'ruf, ya, viral, bukan. Dia membela agama Islam karena Allah, mau dikenal mau tidak namanya, mau dicatat di sejarah atau tidak. Begitulah sifat pejuang Islam sejak Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Maka di antara nabi ada yang tidak disebutkan dalam Quran dan Sunnah, tapi mereka nabi. Di antaranya ada nabi yang disebutkan di Quran dan Sunnah, ada yang disebutkan di hadis saja, di Sunnah saja. Begitu. Tapi mereka adalah para pejuang dinul Islam. Sebab itu dalam mengikhlaskan diri dan menguatkan diri, berazam. Walaupun mungkin kita hanya menaruh satu pasir, dua butir pasir di satu bangunan yang megah, yaitu Islam. Ya, Islam kalbunyan. Islam ini seperti bangunan. Mungkin kita cuma naruh setengah pasir di antara kita, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut andil. Kalau Islam itu sebuah perusahaan ini nggak akan bangkrut.
Karena perusahaan ini dipimpin oleh Allah pencipta alam semesta. Dari mana bangkrutnya? Allah yang menciptakan dari tidak ada, dan Allah akan meniadakan dan mengadakan lagi. Begitu mudahnya bagi Allah. Kun fayakun. Jadilah maka jadi. Jadi bagi kita untuk motivasi, hendaklah terus semangat memperjuangkan Islam walau hanya sebutir pasir. Jadi bangunan Islam yang megah. Kita ikut atau tidak, Islam akan jaya. Karena Allah pemilik din ini yang menjanjikan. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Walau karyal kafirun, walau orang-orang kafir benci. Walau karyal musyrikun, walau orang-orang musyrik inginnya Islam itu hancur lebur. Ya, begitu. Baik, kita sampai kepada halaman 128. Poin-poin penting dalam mempelajari sirah nabawiyah. Penulis Al-Ustaz Dr. Firanda menulis, studi sirah nabawiyah bagaikan jalan yang tak berujung sepanjang zaman. Akan terus ada para pengamat sirah nabawiyah yang mempelajarinya dari berbagai sudut pandang yang berbeda, kemudian menuangkannya dengan metode yang baru, dan yang tentunya pada akhirnya membuahkan faedah-faedah baru yang luar biasa. Ini tulisan beliau, ya benar. Kita akui bahwa sirah nabawiyah ditulis oleh banyak manusia akademis, baik muslim, orientalis, atau orang yang di luar Islam, bahkan Yahudi dan Nasara menulis. Ya, di antaranya salah satu sudah meninggal orang tua, saya lihat orang Amerika, Jewish Yahudi, dia menulis tentang Nabi Muhammad SAW, dan dia berpesan, aku ingin jumpa dengannya, tapi tidak diberitakan bahwa dia masuk Islam. Saya lupa namanya, nanti mungkin pertemuan selanjutnya ada di catatan saya itu. Dia mencintai sekali Nabi Muhammad, ya, tokoh yang merubah kehidupan, ya, yang menyentuh segala sisi kehidupan dan merubah kehidupan itu sendiri dari jahiliyah, ya, kepada cahaya, kepada kecerdasan intelektual dan mental, spiritual. Ini tokoh yang tidak ada bandingnya. Kalau ada urutan, nomor 1 Nabi Muhammad SAW, nomor 2 kosong, nomor 3 kosong, nomor 4 kosong. Baru mungkin nomor 100, ya, Fulan bin Fulan gitu. Kalau kita setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar, ada Michael Hart menulis 100 orang yang berpengaruh. Saya baca tahun 1980-an diterjemahkan itu. Saya belum dapatkan aslinya, bahasa Inggris itu ada, mungkin PDF-nya. Dia menaruh Nabi Muhammad SAW nomor 1. Manusia yang paling berpengaruh di dunia, Michael Hart, dia nulis Muhammad. Itu pilihan dia, nggak ada yang maksa. Ya, setelah itu ada Yesus juga ditulis, Buddha, keutamaan. Kalau kita Nabi Muhammad, Abu Bakar, Utsman, ya Ali radhiyallahu, terus 10 yang dijamin masuk jannah. Kalau mau ingin melihat siapa urutan yang terbaik dari kalangan setelah Nabi Muhammad dan seterusnya, baca Musnad Imam Ahmad. Di situ Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan 10 yang dijamin masuk jannah, dan terus sahabat, sampai sahabat wanita, sampai sahabat kecil. Itu ya sekitar 52 jilid yang ditahrir oleh Syekh Suhaib Al-Arnaud, ya, yang rahimahullah. 52 jilid besar. Di situ kelihatan Musnad Abu Bakar, Musnad Umar, Musnad Utsman, Musnad Ali, Musnad Abdullah bin Jarrah, Musnad, dan seterusnya. Itu urutan kita, bukan mengikut Michael Hart.
Tapi di sini dinyatakan bahwa banyak sekali sejarah ditulis dan ujung-ujungnya mencari faidah. Di antaranya fawaid yang ditulis oleh Mubarakfuri, Saifur Rahman Mubarakfuri, pemenang hadiah Nobel dari Saudi, menulis Ar-Rahiq Al-Makhtum, Sirah Nabawiyah. Ar-Rahiq Al-Makhtum sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Pemenang itu orang India, ulama. The Seal Nectar, ya, bahasa Inggrisnya The Seal Nectar. Ar-Rahiq Al-Makhtum, silakan dibaca, itu ringkas satu, sudah banyak diterjemahkan ke Indonesia juga, sudah lama itu. Di antaranya beliau ringkas, padat, ya. Namun demikian ada beberapa poin penting yang disebut oleh para ulama yang kesemuanya dapat membantu kita untuk dapat mempelajari sirah nabawiyah dengan benar serta mendulang manfaat dan faedah secara maksimal darinya. Di antara poin-poin tersebut adalah ini yang penting. Dalam belajar sesuatu kita mencari fawaid, faidah, hikmah. Ya, seorang muslim orang yang harus mencari hikmah. Ada hadis ya, mungkin nanti kita keluarkan kalau ada. Hikmah itu perbendaharaan muslim yang hilang, yang tercecer. Jadi kita cari. Artinya seorang membaca kitab, sejarah, Al-Quran dan lain-lain mencari fawaid. Pertama untuk dirinya sendiri. Kalau kita baca Quran untuk diri kita, karena Al-Quran berdialog dengan kita, Allah langsung. Ini kalamullah. Oleh sebab itu silahkan ya, kalau yang punya akses medsos, baca. Mulai banyak orang-orang Kristen, orang-orang di luar Islam membaca terjemahan Quran tersentuh. Karena mereka ingin tahu. Beda sama anak-anak kita yang mungkin, atau kita sendiri yang mungkin terbiasa dengan Quran, nggak pengen tahu. Ya dari kecil baca Iqra 1, Iqra 2, Iqra, tapi nggak ada keinginan tahu karena sudah lahir ya meremehkan. Tapi orang-orang sana yang hidupnya gelap, glamor dengan material tapi belum bahagia, ada sesuatu yang dia cari, yaitu kebahagiaan hakiki. Oleh sebab itu mereka mencari. Begitu mereka ketemu Al-Quran, walaupun terjemahan saja, itu sudah menyentuh hati mereka. Ya, beda. Kita baca lewat gitu aja, Fatihah. Ada seorang mu'alaf wanita begitu hafal terjemahan Al-Fatihah. Dia sebelum kenal Al-Fatihah dia mencari. Tuhan, dia agama Kristen, setelah itu mencari. Lalu dia baca Al-Fatihah. Apa yang dia cari ada semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin. Dia mencari yang siapa yang ciptakan alam ini. Dia belajar sains dan lain-lain. Ar-Rahmanir Rahim. Pasti yang menciptakan ini mempunyai sifat. Sifat pertama adalah the most merciful, the most beneficent. Ya, Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Ya. Raja Yaumuddin, hari pembalasan. Kaget dia semua. Pasti di dunia ini kalau tidak ada kehidupan lagi rugi. Yang habis membunuh 100 orang meninggal ya sudah. Konsep Kristen yang salah adalah jika dia beramal buruk dia akan mati, tidak dibangkitkan. Mereka ada konsep tidak adanya hukuman yang berat adalah tidur. Ditidurkan, tidak dibangkitkan. Itu salah satu aliran Kristen. Jadi orang yang ngebunuh satu orang, apa Hitler yang ngebunuh ratusan atau ribuan orang, Mussolini ya dan lain-lain, itu sama dengan yang nggak ngebunuh. Ya. Itu bukan hukum. Hukum itu wa may ya'mal mithqala dzarratin ya khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Itu Al-Quran hukumnya. Barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarah, ya zarah itu telur semut,
atau atom atau partikel, kalau ada matahari kita lihat tuh, dia selesai dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa berbuat kejahatan sebesar partikel telur semut, dia akan melihatnya. Bukan melihat doang, pasti dibalas. Yaumuddin, hari pembalasan, hari tegaknya mizan, hari di mana Allah mengadili setiap manusia. Yang ngebunuh satu orang beda dengan yang 100 orang. Yang membunuh kaum muslimin beda. Yang korupsi beda. Masa yang korupsi cuman korupsi 300 triliun, hukumannya 2 tahun. Menyolong ayam dibakar hidup-hidup. Begitukah hukum? Ya, kalau 300 triliun dibelikan ayam, terus dicontohkan, kamu mau nyolong apa? Ntar 300 triliun, oke, coba beliin ayam, coba disuruh nyuri, itu pasti digebukin, pasti dibakar hidup-hidup juga. Yang satu orang nyolong ayam saya dibakar, ini bukan hukum. Ya, kalau lihat kayak gitu kasihan. Di dunia ini tidak ada hukum yang adil kecuali hukum Islam. Barang siapa menegakkan hukum, pas yang pembuat hukum itu memerlukan hukum itu, maka itu tidak adil. Kalau Allah tidak memerlukan sesuatu pun dari makhluknya, makanya Allah membuat hukum adil. Ya, tidak ada hajat kepada manusia. Potong tangan. Rajam, sudah. Begitu. Inilah. Jadi poin-poin dalam mempelajari sirah nabawiyah, 1. Pertama adalah Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syariat Islam. Ya, mufakat, ijma, dan berdasarkan Quran. Al-Quran dan Sunnah nabawiyah adalah sumber utama syariat Islam. Dan termasuk sunnah adalah sirah nabawiyah. Sunnah adalah segala hal yang dinisbatkan kepada Rasul SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Sunnah itu qaul, fi'al, takrir. Qaul, ucapan Rasul. Fi'al, perbuatan Rasul yang dilihat. Takrir, perbuatan selain Rasul tapi Rasulullah tetapkan, ya itu boleh, oh itu tidak, itu sunnah. Ya, yaitu takrir itu persetujuan, Rasul setuju, maka jadi hukum. Begitu. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat semasa hidup Rasulullah SAW yang kemudian disetujui atau tidak diingkari oleh Rasulullah SAW, maka ia termasuk bagian dari sunnah. Contoh sahabat dalam satu hadis, ya, secara makna sahabat sedang ekspedisi perjalanan, ya, takbirah keras-keras, Allahu Akbar, Rasulullah tegur, jangan, ya, dalam kitab Tauhid fi Sahih Bukhari ada di situ, dalam kitab Tauhid, kitab terakhir dalam Sahih Bukhari ada namanya kitab Tauhid. Imam Bukhari menaruh kitab tauhid di akhir, bukan di awal. Ya, ba'dal wahyu, ilmu, iman atau iman, ilmu dan lain-lain. Nah, terakhir tauhid. Di situ ada hadis di mana Allah Sami'un Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Ya, kasihani diri kamu. Kamu menyeru, ya, Allah yang Maha mendengar dan tidak gaib. Allah itu ada. Enggak usah keras-keras zikir itu. Ya, begitu. Lalu ada sahabat mengucapkan dalam hatinya, la haula wala quwata illa billah. Lalu didatangi oleh Nabi. Padahal dia mengucapkan dalam hati. Lalu Nabi datangin, aku ajarkan kamu bahwa la haula wala quwata illa billah kanzul minal jannah. Itu perbendaharian jannah. Ya, itu hadis bentuknya begitu. Apakah Nabi tahu apa yang dalam hati sahabat ini? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Tapi orang itu menyatakan, aku sedang mengucap dalam hatiku la haula wala quwata illa billah,
Nabi datang, maukah aku tunjukin kalimat la haula wala quwata illa billah? Ini adalah perbendaharaan jannah. Ya. Ini ditetapkan oleh Rasulullah. Inilah takrir. Tidak disetujui oleh Rasulullah zikir yang keras-keras kayak gitu. Ya. Takrir itu menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, seperti ada sahabat sholat, setiap sholat dia qul huwallahu ahad. Ya, ada dua, kita udah baca ini hadisnya. Lalu Rasulullah, karena Rasulullah bijak, ya, tanya alasannya, tabayun Rasulullah, tanya alasannya kenapa dia baca itu terus. Lalu orang tersebut, sahabat tersebut bilang, karena itu sifatul Rahman, sifatnya Allah, aku cinta. Apa jawab Nabi? Nabi nggak marah, Nabi nggak ngelarang, Nabi diamkan. Anta ma'a man ahbabta, engkau bersama yang engkau cintai. Sahabat ini bersama Allah nanti, karena beliau mencintai sifat-sifat Allah. Ya, ini takrir yang harus kita pahami. Hadis itu qauli, fi'li, takrir, 3. Dan banyak sekali contoh-contoh itu. Kedudukan sunnah dalam Islam sangatlah mulia. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada kamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ayat surat An-Nahl ayat 44. Ini perlu dipahami ya, bahwa orang yang berusaha menjauhkan umat manusia dari hadis atau sunnah, sebenarnya pada hakikatnya dia sedang menjauhkan manusia dari Al-Quran itu sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena ayatnya seperti itu. Atau ayat yang kita sering dengar setiap Jumat, khatib atau imam membawa surah Jumu'ah, ya, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Allah mengutus, ya, waladzi ba'atsa fil ummiyina, Allah mengutus, ya, fil ummiyina, di dalam bangsa yang ummi, yaitu yang tidak baca tidak menulis. Ya, dalam tafsir dijelaskan kenapa ummi, karena anak lahir nggak bisa baca bisa nulis, maka dirujukan ke ibunya. Nggak ada anak lahir langsung bisa baca bisa nulis. Kalau Isa alaihissalam lahir memang bisa bicara, tapi tidak dijelaskan bisa baca bisa nulis, ya. Makanya orang yang tidak baca, ya, Nabi ummi karena tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ummina rasulan, pada saat itu bukan Nabi saja, banyak, tapi ada yang pintar. Kenapa? Zaman Romawi sudah terkenal tentang tulisan. Persia juga, mereka sudah punya filsafat, Aristo, Socrates, dan lain-lain. Persia juga punya filsafat Persia. Ujuk-ujuk tahu-tahu lahir seorang nabi dari padang pasir yang nggak ada produksi minyaknya pada saat itu, ya, yang tandus, kecuali ada air Zam-Zam, itu pun sempat tenggelam, belum ada minyak dulu ya di sana. Cuma ada Ka'bah, Baitullah. Rasulullah minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya, membacakan ayat-ayat, membersihkan. Yuzakihim bukan tazkiyah,
ya bukan mengajarin biar membersihkan diri, membanggakan, bukan. Membersihkan dari adab-adab jahiliyah, membunuh anak perempuan, mengubur hidup-hidup, menikahi istri ayah yang wafat jadi warisan istri, membenci anak perempuan dan lain-lain. Ini sifat-sifat jahiliyah dibersihkan. Wa yuzakkihim wa yu'allimumul kitaba wal hikmah. Dan Rasul mengajari mereka kitab Al-Quran wal hikmah as-sunnah. Begitu. Dan ini kita sudah bahas di khutbah kemarin. Dan wa akhirina minhum lama yalhaqu bihim. Ya itu sampai akhir ayat tadi. Al hikmah wa in kanu min qabli la fi dhalalim mubin. Ya sebelumnya mereka sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lama yalhaqu bihim. Wa akharina minhum di sini diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama wa akharina minhum. Bukan sahabat, orang-orang ajam, orang bukan non Arab. Ya. Begitu. Bahkan yang non Arab ini diwakili oleh Salman Al-Farisi, Salman Al-Islam, yang mencari kebenaran begitu gigihnya. Dari Majusi masuk Kristen, masuk Yahudi, terus dia mencari ya jejak Nabi Muhammad SAW berdasarkan kitab yang dia baca. Di kitab dijelaskan akan ada seorang Rasul akhir zaman, diikuti terus sampai jadi budak, sampai dijual. Ya, begitu gigihnya Salman. Nah, ini beliau wa akharina minhum. Ya. Begitu. Kalau ahlul kitab jujur membaca kitab, maka mereka akan mengenal Rasulullah SAW Muhammad. Karena ada sejarahnya di situ. Bahkan ada sejarah para pengikut Nabi Muhammad, itu para sahabat. Tapi mereka baca dan tidak jujur. Mereka menyembunyikan. Ya, begitu. Mereka menjual ayat ya samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Karena takut pengikutnya kabur, maka mereka umpetin berita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena pengikutnya mereka tutup rajam, hukum rajam. Karena kalau ada hukum rajam pada keluar dari agama Yahudi atau Nasrani, maka tutup. Ya, begitu jahatnya mereka. Ya, dan mereka mencampur adukan yang hak dan yang batil. Dan mereka memerintah manusia tapi mereka tidak mau melaksanakan. Ya, ta'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Kenapa engkau nyuruh orang seperti ini tapi engkau melupakan diri kamu? Begitu. Ini sifat-sifat yang rusak pada zaman itu. Ya ahlul kitab. Sebelum Nabi diutus, memang keadaan hancur sekali. Ya, dijelaskan di sini. Ya. Jadi ada zaman di mana kerusakan itu sangat parah. Ya. Di mana dijelaskan dalam satu hadis, wa inna Allah nazara ilal ahlil ard famaqatahum ardahum, ya, famaqatahum arabahum wa ajamahum illa biqaya min ahlil kitab. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, kemudian murka kepada mereka, baik Arab atau non Arab, kecuali segelintir ahli kitab yang tersisa. Jadi zaman sebelum Nabi diutus fatrah itu rusak sekali zaman, kecuali sedikit. Di antara yang sedikit itu ada saudaranya Khadijah, yaitu siapa? Pendeta. Di antara itu juga yang dalam saya lupa namanya. Pendeta yang ditanya, yang kamu akan
akan dikejar-kejar, kamu akan diusir. Nabi kaget. Waktu Nabi baru menerima wahyu, dibawa ke pendeta saudaranya Khadijah. Masih nasabnya sama dengan Nabi Muhammad juga. Jadi jujur, dia menyalin kitab-kitab dengan bahasa Arab, Ibrani dan lain-lain. Dia paham. Engkau seperti Musa, kau akan diusir. Begitu. Kaget Nabi. Apakah aku akan diusir? Nah, ini orang-orang baik. Segelintir ahli kitab yang tersisa. Di antaranya mungkin pendeta Bahira yang mendapati Nabi berjalan. Nah, ini kontroversial riwayat ini, tapi ada hikmahnya di mana Bahira ini baik. Bilang, anak ini jangan dibawa lagi, cukup sampai sini, balikin. Karena dia lihat awan dan lain-lain, ya, pohon menaungi Rasulullah SAW. Ya, Bahira jarang keluar. Ya, dia ibadah saja di dalam gerejanya. Tapi pas Nabi Muhammad datang dengan rombongan pedagang keluar. Lalu bilang, belum lama ini ada tentara Romawi bertanya, sudah lahirkah ya orang yang ciri-ciri kayak gini? Bahira bilang tidak ada. Setelah Nabi Muhammad pergi, datang lagi Romawi. Kamu ketemukah orang yang ciri-ciri? Tidak. Ya, Bahira ini kalau benar berita itu berarti Bahira salah satu segelintir ahli kitab yang baik. Sisanya hancur. Ya. Ada juga orang jahiliyah yang bersyair tentang keesaan Allah. Kata Nabi, kalau dia masih hidup dia pasti masuk Islam. Begitu. Ada juga orang jahiliyah yang baik yang menolong Nabi pada saat diboikot, makan daun, ya, keluar daun, makan daun, keluar daun itu. Lalu dia datang, dia hancurkan itu perjanjian, lalu Nabi boleh berdagang lagi, hidup lagi normal. Kalau dia masih hidup dan kita sedang menawan, Nabi pada saat itu menawan musuh, kalau fulan masih hidup terus dia ingin tolong bebaskan ini saya akan aku kabulkan. Ya. Begitu. Boleh mengandai-andai itu boleh. Ya, buktinya Nabi seperti itu. Artinya Nabi bersyukur. Ya. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih pada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Nabi buktikan itu. Dia berterima kasih. Ya. Bagaimana orang yang mengejar Nabi, lalu kudanya nyusruk. Orang ini ahli jejak. Dia ngejar Nabi, ya, yang lain tidak tahu ini Quraisy jahili. Nabi dikejar bersama Abu Bakar atau hijrah. Orang ini ngejar benar, hampir dekat. Nabi berdoa, Abu Bakar sudah takut. Ya, takut Nabi kecelakaan, bukan takut untuk dirinya, beda ya. Takut Nabi celaka. Lalu Allah berdoa, Rasulullah berdoa kepada Allah, Allah susrukkan kendaraannya. Lalu Nabi datang, kamu mau apa? Balik kamu. Ya. Begitu. Disuruh balik, nanti aku janjikan kamu kalau selamat ini. Balasan. Akhirnya dia tidak lapor, dia tidak bilang Nabi ke arah sana, tidak. Begitulah. Ya. Inilah perjuangan Rasulullah SAW. Dan itu kerusakan umat sebelum Nabi diutus. Sungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi. Penduduk bumi, ya, sebulat itu bumi dilihat oleh Allah rusak. Kemudian murka kepada mereka, baik Arab atau non Arab, kecuali segelintir ahli kitab yang tersisa. Jadi kita bersyukur. Sebegitu banyak penduduk bumi kita dipilih oleh Allah untuk mengenalnya. Tapi kadang-kala hidayah taufik, hidayah Islam, iman, taufik diremehkan. Bahkan dijual dengan dunia yang kecil. Ya. Gitu. Di sini Rasul fungsinya, ya, litubayyina, menjelaskan Al-Qur'an, Alkitab. Man nuzzila ilaihim wa 'alallahum yatafakkarun. Tahun 1980-an ada tokoh novel, ya,
yang menulis novel terkenal, digandrungi anak muda. Saya jumpa, saya diskusi, dia mendatangi seorang guru saya lagi belajar di situ, penulis novel Taufan Anak Jalanan, pernah dengar itu? Tahun 80-an, sekarang masih ada itu. Dia itu inkarus sunnah. Dengan pengaruhnya sebagai penulis, dia mendeklarasikan bahwa sunnah itu kita nggak harus percaya Bukhari, Muslim itu susunan manusia, kita percaya Quran saja. Sungguh orang ini sedang menjauhkan dia manusia dari Quran. Dan banyak anak-anak muda pada tahun itu semangat sekali karena novelnya itu laris. Ali Taufan Anak Jalanan diangkat ke film, ya, layar lebar dan lain-lain. Saya jumpa langsung, dia datang, ya, diskusi dengan ya mentor saya, Bang Debi Nasution, ya. Dan Ustadz Abdul Hakim satu-satu dulu sering. Ini namanya gerakan Inkarus Sunnah. Sebenarnya mereka inkarul Quran dan Sunnah, begitu. Orang yang inkar terhadap Sunnah berarti inkar terhadap Quran. Di sini jelaskan. Kenapa? Al-Quran tidak berdiri sendiri. Bahkan ulama menjelaskan Al-Quran lebih berhajat kepada Sunnah dibanding Sunnah berhajat kepada Quran. Artinya begini, Al-Quran lebih memerlukan penjelasan dari hadis. Gak bisa berdiri sendiri, begitu. Dan itu wahyu yain, dua wahyu, ya. Karena kita perlu penjelasan. Tanpa sunnah, ya, lanjut Ustadz menyatakan tanpa sunnah mustahil bagi kita untuk dapat memahami Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Saudaraku, sudahkah kita menyadari bahwa setiap detail dari kehidupan Rasulullah SAW sejatinya adalah syariat, ya, yang diturunkan untuk umat Islam? Jadi seluruh aktivitas Rasul, qaul, fi'il, takrir, seluruh itu syariat Islam. Sifatnya ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu. Sudahkah kita menyadari ada yang mubah? Rasulullah makan, ya mubah. Rasulullah makan paha kambing, mubah, mau diikutin boleh, enggak ya apa-apa. Tapi Rasulullah salat sunnah itu harus diikuti. Qobliyah, ba'diyah, witir. Witir buat Rasulullah wajib, buat kita sunnah. Ada yang wajib bagi Rasulullah, ada yang sunnah buat kita, sunnah muakkadah, begitu. Sini jelaskan, sudahkah kita menyadari bahwa mempelajari sirah nabawiyah sama artinya dengan mempelajari Islam? Ataukah selama ini kita hanya menganggap sirah nabawiyah sebagai bacaan penghibur dan pengantar tidur? Ini sangat dalam, ya, kalau kita mau baca tulisan beliau ini, masya Allah, beliau memikirkan sekali. Ya, dulu kita waktu mau tidur diceritakan sang kancil, ya, kancil, cerdik, penipu dan lain-lain. Ya, ada kisah-kisah yang lucu dari seorang ustadz. Karena anak-anak Indonesia kalau mau tidur diceritakan hewan yang kancil, yang licik, ya, menipu hewan lain dan lain-lain. Akhirnya begitu menjabat pada licik. Wallahu a'lam. Ya nggak boleh diceritakannya kayak gitu tanpa ada penjelasan. Harus beralih dari ceritain kancil lama-lama ke cerita para pahlawan, mungkin pahlawan Islam Indonesia. Setelah itu masuklah ke sahabat, ya, ke Nabi, begitu. Gantilah, ya, begitu. Cara yang lebih bermanfaat. Jangan dari kancil. Udah 10 tahun masih cerita mama, cerita sang kancil lagi. Ya, ngapain cerita kancil? Dan jangan dijadikan kisah Nabi dengan niat sekedar yang ngisi waktu kosong. Baca sirah Nabi sekedar ngisi waktu kosong. Niatkan, berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau berazam,
ingin baca dan meniru, mengaplikasikan dalam kehidupan semampu, ya tawakal Allah. Mungkin ada lupa pelajaran itu, kita ngasih penjelasan kepada anak kita yang lupa, ya nggak apa-apa. Yang penting udah niat. Saya ngajarin ke anak saya dalam rangka mereka cinta kepada Nabi dan mengikut jejak, ya orang yang paling mulia di muka bumi ini, dahulu dan sampai nanti. Begitu. Sadarilah poin-poin di atas, saudaraku, agar Anda dapat meraih manfaat yang maksimal dari sirah nabawiyah. Sadarilah bahwa Anda sedang mempelajari perjalanan hidup sosok yang mulia dan agung, yang merupakan rujukan ulama dalam agama Anda. Sadarilah semua itu agar mudah bagi Anda untuk kemudian mengaplikasikan sirah nabawiyah dalam kehidupan Anda. Ya, baca kitab sirah harus sadar, ya, dengan tujuan untuk mengaplikasikan, menerapkan, ya begitu. Mungkin pertama baca kaget, loh Nabi seperti ini, mau mengamalkan berat sekali. Minta kepada ya Allah, aku telah membaca sirah nabimu dan aku melihat amalan yang begitu aku belum sanggup ya Allah, ya. Fasta'in billah. Wa idza azamta fatawal Allah. Fasta'in billah wa la tajaz. Minta tolong pada Allah dan jangan malas. Begitu. Ya. Terutama sirah Nabi yang begitu indah, yang orang kafir saja tersentuh. Sampai ada, engkau boleh enggak percaya Allah karena Allah enggak kamu lihat, silahkan. Engkau boleh enggak percaya Quran karena Quran dalam bahasa Arab, silahkan. Tapi bagaimana engkau akan mengingkari sosok Nabi Muhammad yang lahir di padang pasir, yang merubah alam dunia ini, yang pengikutnya jutaan, miliar, triliunan mungkin sampai sekarang sejak beliau diutus. Coba kamu ingkari itu. Keberadaan seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, kok bisa merubah dunia sampai sekarang dan akan datang. Diam dia. Enggak boleh mengingkari Allah karena Allah enggak kelihatan, silahkan. Itu akal kamu. Enggak boleh mengingkari Quran karena kamu enggak bisa Al-Quran walaupun sudah diterjemahkan. Tapi bagaimana kamu mengingkari tokoh ini Muhammad SAW, ya, yang manusia seperti kita, makan, minum, tidur, sakit, bahagia, ketawa, lelah. Manusia seperti kita, bukan malaikat. Ya. Bukan malaikat. Makanya sebetulnya dalam surat yang dikutip oleh Ustadz An-Nahl ayat 44 itu ada penjelasan di situ, ya, bahwa Allah mengutus sebelumnya manusia juga. Nggak pernah Allah mengutus Rasul berbentuk malaikat kepada manusia, ya, karena Adam manusia, Nuh manusia, Ibrahim manusia, begitu. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Ingat, rijalan, tidak ada nabi perempuan. Kok nggak ada? Ya udah, nggak ada. Nggak usah pakai emansipasi lagi di sini. Capek kita ngurusnya. Nabi perempuan, emansipasi dong Ustaz. Nggak ada emansipasi. Apa emansipasi? Ya, ini pemilik, pencipta laki dan wanita menentukan utusan tuh rijalan. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki. Begitu. Di sini bukan untuk merendahkan wanita, sama sekali tidak. Bukan. Rijalan di sini ditetapkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin, protektor, penjaga untuk wanita. Karena kelebihannya memberi nafkah diantaranya. Begitu. Maksudnya engkau bukanlah orang baru dari kalangan Rasul. Kami tidak pernah mengutus malaikat sebelummu.
tapi kaum lelaki yang sempurna, bukan kalangan wanita. Bahkan ditegaskan di sini tafsirnya. Ya, Sa'di bukan kalangan wanita. Nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka berupa syariat-syariat dan hukum-hukum yang menjadi bagian kemurahan dan curahan kebaikan, ya, kebaikan Allah. Jadi jelas, Islam ini jelas. Nggak usah pakai apa. Ya karena Allah nggak ada kepentingan. Allah pencipta manusia, nggak ada kepentingan dengan manusia. Makanya hukumnya tegas, adil. Ya. Kalau ada wanita tersinggung, biarkan saja. Terus karena tersinggung, kita angkat dia jadi pemimpin, rusak. Bahkan satu hadis, tidak akan makmur seorang yang dipimpin oleh wanita, negara. Ya. Oleh sebab itu Nabi Sulaiman ya mengutus rapat, lalu ada burung yang Hud tidak ikut rapat. Ditanya, kenapa kamu? Kalau kamu nggak ada hujah alasan kamu, aku hukum berat kamu. Bayangkan Nabi Sulaiman kalau rapat nggak kayak kita, bayangkan nggak datang. Anggota 5, begitu rapat 2 orang yang datang, udah jalan terus. Kalau Sulaiman berkuasa, Nabi yang berkuasa, rapat burung nggak datang mau dihukum. Apalagi manusia, jin takut semua. Kalau kamu nggak datang tanpa alasan, lalu Hudud memberi alasan. Aku terbang ke negeri Sabah, Yaman. Aku lihat ada kerajaan di sana, pimpinannya wanita dan menyembah bukan nyembah Allah. Ghirah, cemburunya Hudhud kepada sikap raja ini kaya, makmur, alamnya bagus, tapi kok nyembahnya bukan Allah. Ngadu ke Sulaiman. Sulaiman terima alasan itu. Oh ya, terjadilah kisah yang benar di Quran, bukan dongeng gitu. Jadi syariat dan hukum-hukum yang menjadi bagian kemurahan dan curahan kebaikan Allah kepada para hambanya. Ya. Dipilihnya laki-laki berdasarkan Quran dan untuk kebahagiaan umat manusia, laki dan perempuan. Kalau misalkan ada pimpinan perempuan berkuasa seperti Sabah ini, ya, Ratu Balkis. Pada saat itu setelah Sulaiman dia takluk sama Sulaiman karena akan diperangi benar sama Sulaiman alaihissalam. Gitu. Dan untuk kesejahteraan siapa ya? Walaupun untuk kesejahteraan rakyatnya, pernah juga ada Ratu Jawa memimpin, ya, itu sejarah, saya nggak tahu nilainya, sahihnya, tapi adil katanya, ya, gitu. Karena suaminya raja terus meninggal, Permaisuri ini memimpin. Ya. Jika ada pertanyaan silakan. Sudah 48 menit, 50 menit, silakan jika ada pertanyaan. Satu bab ini belum selesai, ya, satu materi. Sadarilah poin-poin di atas saudaraku agar Anda dapat meraih manfaat yang maksimal dari sirah nabawiyah. Sadarilah bahwa Anda sedang belajar perjalanan hidup sosok yang mulia dan agung, ya, sudah itu. Mengapa poin ini sangat penting untuk digarisbawahi? Karena ada kelompok-kelompok sempalan dalam umat Islam yang berusaha menebar keraguan tentang hal ini. Mereka meragukan kebenaran sunnah dan keabsahannya sebagai sumber syariat dan termasuk di dalamnya sirah nabawiyah. Fenomena ini telah dikabarkan sejak dahulu oleh Sang Rasul dalam sabdanya. Ya, Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yusikur rajulu muttaqi'an ala arikati yuhaddasu bihadisin min hadisi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna ala wa ina ma harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mislu ma haramallah. Ini Rasul telah bersabda, padahal kejadian itu belum ada pada zaman beliau. Ini hadis nubuah. Benar-benar sudah dekat kemunculan seorang yang mendengarkan hadisku. Kemudian sambil duduk santai ia berkata, dan ini ciri-ciri orang-orangnya, duduk santai ngomong. Cukuplah Al-Quran sebagai pedoman kita. Apa yang kita dapati padanya sebagai sesuatu yang halal, maka kita halalkan. Dan apa yang kita dapati padanya sebagai sesuatu yang haram, maka kita haramkan. Ketahuilah, segala sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah SAW, maka ia juga hal yang diharamkan oleh Allah. Begitu. Ini hadis yang agung, hadis yang menutup celah ada orang yang berusaha memisahkan Quran dan Sunnah. Ada yang orang mempunyai, dan saya sempat diskusi dengan kelompok ini di Melbourne. Ada pengajian, saya pikir pengajian yang bagus, nggak taunya tokoh-tokohnya ada satu dari Singapura, mengajak orang membenci, tidak. Setiap kita baca hadis dia cengengesan ketawa. Saya kaget, nih apa nih orang? Dia ingkar sunnah. Saya tanya, kenapa antum mengingkar sunnah Bukhari Muslim? Bukhari Muslim kan manusia, ada kesalahan. Ya, Rasul juga manusia, membawa Quran. Kenapa kamu percaya? Apakah Bukhari sama Nabi beda? Makan, minum dan lain-lain sama. Itulah ayat tadi. Bukan malaikat. Rasul bukan malaikat, tapi Rasul maksum, tidak ada kesalahan. Bukhari manusia, ada kesalahan tapi diperbaiki. Kesalahan itu diteliti. Jadi mereka seperti orang yang dulu kalau masak kan ada apa tuh? Nampan ya? Apa itu yang bulat itu? Wah? Yang dari anyaman tuh. Diayak ya? Bukan diayak. Nampak mana batu, mana gabah, mana beras. Nampan ya? Ada istilah bahasa Jakarta, saya nggak, pengki ya. Oh, pengki bukan yang gitu. Jadi memilah-milih beras. Mau masak nih ibu-ibu, dia memilah-milih beras. Lalu ada gabah, ada batu, ada pasir, dibuang semua. Begitukah? Ini orang bodoh yang begini. Alil hadis tahu ini hadis dhaif, ini hadis palsu, ini hadis lemah jidan. Bukan dibuang semua. Yang palsu disingkirkan, gabah dicari, diambil, batu diambil, menir-menir yang pecah tuh diambil buat ayam, begitu. Orang ini logikanya seperti ngayak, nampan tuh memilah-milih beras, dia buang semua karena ada batu satu. Akhirnya dia nggak makan beras, nggak makan nasi. Itulah kebodohan ingkar sunnah. Karena ilmu otaknya dangkal, ilmunya cetek dan bodoh, dia merusak tatanan hukum Islam. Kami percaya Quran saja, gak cukup. Bukan ketidaksempurnaan Islam. Justru Quran itu mengajarkan kita untuk mengambil penjelasan dari Nabi. Litubayyin, untuk menjelaskan. Ya. Ya'alimul kitab wal hikmah. Kitab dan hikmah. Al-hikmah as-sunnah. Itu Quran semua. Dia sebenarnya tidak sedang menjalankan Al-Quran yang benar. Ya, lanjut. Subhanallah, sungguh teramat dusta ucapan semacam itu. Jika jiwa memang benar-benar berpedoman kepada Al-Quran, tentu dia akan tunduk kepada firman-Nya. Mayuti rasulah faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati Rasul itu sungguhnya ia telah mentaati Allah. An-Nisa 80. Juga pada firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan. An-Nisa 65. Ya. Dan ayat terakhir,
Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Al-Hasyr ayat 7. Alangkah dustanya mereka yang menolak sunnah nabawiyah dengan dalih berpedoman kepada Al-Quran. Berhati-hati wahai saudaraku dari kesesatan berbalut indah semacam ini. Allahu a'lam. Jika ada pertanyaan silahkan, masih ada 5 menit lagi. Dan ada yang mencintai sunnah tapi salah memahami sunnah. Misalkan mereka berakidah yang salah, seperti orang yang beribadah tidak menghadirkan khauf, roja dan mahabbah. Ada kelompok yang ngaku Islam yang menghadirkan mahabbah saja, ya. Ini kelompok-kelompok sufi, tasawuf dan lain-lain. Yang mahabbah, Allah cinta, Allah cinta, Allah. Yang mirip agamanya Nasrani. Atau yang khauf saja, paham khawarij. Ya, zina kafir, mencuri kafir dan lain-lain. Ya, mereka masih percaya sunnah tapi tidak memahami dengan benar. Tasawuf juga, ya, percaya sunnah tapi tidak, akidahnya salah, tarekat dan lain-lain. Ya, ada yang rojak saja, murjiah, dosa besar nggak akan mempengaruhi iman, akhirnya berzina ini itu, ya. Ini kesalahan dalam akidah, ya, tidak menolak Al-Quran, tidak menolak sunnah, tapi salah memahami. Ya, pangkalnya dia salah. Ya, demikian kelompok-kelompok yang ya kita harus antisipasi, ya, dan harus jeli di mana kita berada, keluarga kita berada di mana. Jika ada anggota keluarga kita tercemar dengan paham-paham ini, hendaklah kita berusaha menasihati, memberi buku, memberi kajian, memberi link kajian kepada saudara-saudara kita yang terkena fitnah ini. Ya, sekarang ini bukan inkaru sunnah saja, inkaru Quran, inkaru sunnah, inkaru hukum syariah, fobi, Islamfobia. Kalau ada disebut nama Islam, buru-buru kaget, takut mereka, ya, begitu. Dan sebaliknya mereka bangga dengan nama-nama Barat, ya, begitu. Demikian saya akhiri kajian kita ini. Semoga nanti insya Allah pekan depan jika tidak halangan kita lanjutkan ke pengajian yang ke-44, ya. Ini 43 kalau salah. Dan saya mohon maaf jika ada penjelasan yang terlalu panjang dan tidak tepat, dan saya berlepas diri dari kesalahan, ya, itu semua dari saya dan syaitan, bukan dari agama ini, ya, syariat ini yang sempurna. Dan kitab ini jelas masih perlu dikritisi bagi ahlinya. Kalau saya tidak sanggup mengkritisi, ya, menambah sekedar saja. Dan bagi pendengar silahkan rujuk ke bukunya, mana ucapan Ustadz Dr. Firanda dan ucapan saya. Jadi harus dibedakan, jangan ada hal yang salah dinisbatkan kepada Ustadz. Ya, saya berlepas diri dari menyalahkan kitab ini karena penjelasan saya. Ini sekedar usaha saya untuk lebih memperjelas tulisan. Jika hal itu tidak diperlukan, nggak perlu didengar, langsung saja baca kitabnya dan dengar mana tulisan beliau. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.